Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar terkait dengan aliran filsafat hukum sociological jurisprudence atau yang biasa disebut sebagai aliran hukum sosiologis gitu ya. Filsafat hukum sosiologis dalam bahasa Inggris disebut sociological jurisprudence. Nah, aliran sociological jurisprudence ini harus kita bedakan dengan aliran sosiologi hukum. Jadi agak berbeda konsepnya. Kalau aliran sociological jurisprudence itu pertama adalah dia bagian dari filsafat hukum, di mana pendekatannya adalah hukum kepada masyarakat. Jadi bagaimana ada peraturan, apakah peraturan ini peka terhadap perkembangan dari masyarakat? Apakah aturan hukum yang dibuat negara ini dia sudah mencerminkan kebutuhan dari masyarakat. Sehingga kita akan bisa melihat pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam filsafat sociological jurisprudence ini. Satu, mengapa hukum tidak efektif dilaksanakan oleh masyarakat? Ya, karena pendekatannya hukum dengan masyarakat dalam aliran filsafat hukum ini, maka pertanyaan-pertanyaan yang muncul biasanya ada aturan negara, tapi aturan negara ini seringkali tidak sesuai dengan atau tidak dijalankan oleh masyarakat. Ada aturan PSBB, ya Anda di rumah saja, Anda di rumah saja nggak boleh keluar, atau ada aturan nggak boleh mudik. Tapi pada intinya orang banyak yang mudik. Gitu. Nah, permasalahannya ada apa di sana? Kalau aliran sosiologi hukum, maka dia memandang tadi ya kalau aliran sosiological jurisprudence kan memandang hukum kepada masyarakat. Kalau aliran atau kalau konsep mata kuliah sosiologi hukum dia memandang masyarakat terhadap hukum. Ini kan beda nih. Jadi masyarakat terhadap hukum. Hukum apakah telah sesuai dengan masyarakat misalnya gitu. Jadi lebih memandang masyarakatnya dulu baru ke hukum. Kalau sosiologi jurisprudence ini lebih memandang dari segi hukumnya dulu baru ke masyarakat. Nah, dalam aliran sosiological jurisprudence ini, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul adalah satu, mengapa hukum tidak efektif dilaksanakan oleh masyarakat? Yang kedua, mengapa antara das solen dengan das sain berbeda? Ada aturan undang-undang, ada aturan hukum, tapi ternyata ada masyarakat tidak menjalankan aturan hukum itu. Yang ketiga, apakah hukum sesuai dengan nilai-nilai masyarakat yang berlaku? Ya, karena kenapa dia tidak efektif, tidak dijalankan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku atau yang dijalankan di masyarakat. Yang keempat, apakah masyarakat punya kepentingan di situ? Seringkali kita bikin aturan, tapi aturan ini bukan mengakomodir dari kepentingan masyarakat banyak, tapi mengakomodir para pengusaha, para cukong, para elit politik saja bikin undang-undang tapi masyarakatnya tidak diakomodir. Ini yang menjadi kritik terhadap pembuatan undang-undang di DPR. Kalau misalnya undang-undang itu dibuat tertutup, ya akan mengakomodir kepentingan-kepentingan tertentu. Dia tidak mengakomodir kepentingan dari masyarakat. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Sehingga hukum itu sebenarnya harus menjawab apakah keinginan masyarakat itu diakomodir. Sebuah aturan hukum itu mestinya dia bisa melihat hukum yang hidup, nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Ketika nilai-nilai yang dianut masyarakat itu diakomodir oleh sebuah aturan hukum, maka pasti hukum itu akan ditaati oleh masyarakat. Nah, maka hukum itu harus melihat kepada kondisi sosiologis daripada masyarakat itu berada. Yang keenam, mengapa hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam pasal
mudah-mudahan saya tidak salah pasal 5 atau pasal 10 saya lupa ya. Pada intinya satu, pengadilan tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada. Jadi hakim itu di pengadilan ketika dia dihadapkan kepada sebuah perkara, maka dia tidak boleh menolak perkara itu ketika perkara itu diperiksa olehnya. Ada seorang datang ke muka persidangan, begitu diperiksa oleh hakim ternyata hukumnya belum ada nih. Terus sama hakimnya bilang, "Ya sudah Bapak atau Ibu kemudian pulang, nanti kalau sudah ada hukumnya dibuat oleh negara maka balik lagi ke sini." Itu tidak bisa. Maka yang pertama hakim itu tidak bisa menolak dari perkara. Yang kedua, hakim wajib mengikuti nilai-nilai keadilan yang berlaku di masyarakat. Artinya hakim ini tidak positivistik. Yang sudah kita bahas beberapa minggu lalu ya, bahwa hakim itu tidak boleh positivisme dia. Hakim itu wajib menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya dari aspek sosiologis, hakim juga harus dalam mempertimbangkan itu, dia harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Kebutuhan hukum apa yang ada di masyarakat? Praktek hukum apa yang ada di masyarakat? Oleh karena itu, biasanya hakim itu memutus dengan 3 pisau pertimbangan dia. Pertama, dia harus melakukan, eee eee, 3 keadilan yang harus dilakukan oleh hakim dalam memutus pertimbangan itu. Pertama adalah, moral justice. Seorang hakim dalam memutus perkara di pengadilan, dia harus mempertimbangkan moral, adil atau tidak adil, wajar atau tidak wajar, seimbang atau tidak seimbang begitu. Nah, moral justice ini sudah kita pelajari di hukum kodrat atau hukum alam yang bicara tentang kejujuran, keajekan, kewajaran. Maka hakim dalam perspektif itu harus mempunyai sense of morality yang tinggi. Dia juga harus memiliki manusia yang memiliki sensitivitas moralitas yang sangat tinggi. Yang kedua, kalau tadi bicara tentang moral justice, keadilan moral gitu ya, hakim dalam hal ini harus yang kedua memutus legal justice. Hakim dalam hal ini harus bisa melakukan penemuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi dia harus bisa mempertimbangkan apakah ada hukum yang ada. Hukum artinya hukum positif gitu ya. Jadi legal justice itu berkaitan dengan apakah hukumnya ada, hukum positifnya mengatur atau tidak. Jadi yang pertama tadi moral justice, yang kedua legal justice. Ini yang berkaitan dengan hukum. Hakim itu dalam pertimbangan putusannya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Maka biasanya di putusan hakim itu ada menimbang gitu ya. Pasal ini, pasal ini, pasal itu namanya legal justice. Nah, yang ketiga yang tidak boleh dilupakan oleh hakim sebagai wakil Tuhan di atas bumi ini, maka yang ketiga dia harus melakukan pertimbangan social justice, yaitu keadilan sosial. Apakah putusannya ini benar-benar adil menurut masyarakat? Apakah putusannya ini mempunyai efek negatif atau efek positif kepada masyarakat? Dia harus bisa mempertimbangkan apakah putusannya ini kemudian bisa mempertimbangkan atau memperhatikan daripada kebutuhan hukum yang ada di masyarakat. Apalagi sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Dia juga kalau hakim Mahkamah Konstitusi kan satu putusan itu mengikat untuk semua orang, final and binding gitu ya. Karena yang diputus adalah undang-undang. Apakah undang-undang ini kemudian memberikan pertimbangan keadilan sosial kepada masyarakat? Bicara tentang aliran sosiologi jurisprudence dengan keadilan sosial, ini selaras dengan Pancasila kelima kita, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh misalnya, apakah kalau dalam ilmu hukum gitu ya, apakah undang-undang terkait dengan pengelolaan
undang-undang tentang minerba, mineral dan batu bara itu telah sesuai dengan keadilan masyarakat? Apakah telah sesuai dengan keadilan sosial dalam Pancasila kita, di mana bahwa menurut filsafat Pancasila kita, bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan yang ada di dalamnya itu dikuasai oleh negara, bukan dikuasai oleh orang-orang, bukan dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, bukan dikuasai oleh orang yang mempunyai eh, kekayaan yang melimpah, kapitalisme gitu ya, kita bilang kapitalisme, atau dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu, kemudian rakyatnya yang banyak itu enggak diberikan akses keadilan. Nah, dalam perspektif ini sebenarnya seorang hakim harus mampu memutus memutus dalam sebuah putusan atau vonisnya adalah dia mengakomodir filsafat hukum sociological jurisprudence, di mana hakim yang ketiga dia harus memutus berdasarkan social justice, keadilan sosial. Jadi tiga, ingat tadi ya, ada moral justice, kedua legal justice, yang ketiga adalah social justice. Nah, berkaitan dengan social justice, ada dua aliran filsafat hukum yang mewakili itu. Yang pertama adalah sociological jurisprudence, yang kedua nanti kita akan bicara tentang realisme hukum gitu ya, real realisme hukum. Tapi hari ini kita akan bicara tentang sociological jurisprudence. Itu yang pertama. Nah, apa sih yang diatur dalam sociological jurisprudence? Ada postulat 1 dan postulat 2. Pada intinya adalah dalam aliran sociological jurisprudence ini, hukum itu dimaknai sebagai salah satu bangunan sosial atau social institution yang tidak terlepas dari bangunan sosial lainnya. Jadi dalam kehidupan kita ini, hukum itu adalah dependent variable. Artinya variabel yang bergantung daripada variabel yang lainnya. Dependent variable itu, misalnya dalam kehidupan ini ada variabelnya, ada politik, kemudian ada agama, ada teknologi, ada ekonomi. Misalnya dalam kerangka teknologi, misalnya begitu ya. Dulu, tahun 90-an itu tidak ada yang namanya alat bukti elektronik, gitu ya. Nah, sekarang di era zaman, apalagi di era revolusi industri 4.0, maka yang berkaitan dengan elektronik itu sudah menjadi bagian dari hidup di masyarakat. Nah, bagaimana dengan hukum? Hukum harus mengikuti perkembangan dari masyarakat. Hukum harus bisa aktif dalam rangka menangkap perkembangan atau dinamika yang cepat di masyarakat terkait dengan teknologi ini. Maka kita sekarang kenal dengan undang-undang tentang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hukum yang baik adalah hukum yang bisa mengikuti perkembangan dari masyarakat. Karena hukum itu adalah bagian dari bangunan sosial yang ada di masyarakat. Yang kedua, hukum itu tidak dipahami secara tekstual. Artinya hukum itu dipahami secara undang-undang. Tapi hukum itu harus dipahami secara tekstual. Karena itu, pemahaman terhadap hukum tidak hanya dilandasi oleh logika hukum, tetapi dengan juga logika sosial yang ada di masyarakat. Tadi yang saya bilang, kalau seandainya pergerakan masyarakat itu begitu besar gitu ya, dinamika masyarakat, kebutuhan hukum di masyarakat misalnya tentang teknologi, maka harus ada hukum teknologi. Hukum yang memberikan legitimasi teknologi yang sedang berkembang saat ini. Ya, tadi saya bilang, dulu belum ada itu yang namanya teknologi elektronik, perdagangan elektronik gitu ya. Sekarang sudah muncul e-commerce, elektronik dagang gitu ya, perdagangan. Ada Shopee, ada Tokopedia, nih Tokopedia juga lagi rame gitu ya. Ada kasus data bocor ya. Nah, bagaimana hukum melihat itu?
ketika ada sebuah kasus pembocoran data yang ada di salah satu e-commerce ya, ini lagi marak sekarang, Tokopedia disinyalir perlindungan data pribadi kita itu bocor di pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Nah, bagaimana aturan hukum mengatur itu? Maka hukum itu harus kontekstual. Hukum tidak boleh kaku. Ya sekarang bagaimana legitimasi hukumnya kalau ada pembocoran data pribadi? Nah, bagaimana hukumnya? Sekarang hukumnya belum ada. Ada rancangan undang-undang perlindungan data pribadi, tapi baru rancangan. Nah, harusnya kan cepat. Jadi biasanya dalam konteks dinamika masyarakat itu, masyarakatnya lebih dulu berkembang, hukumnya baru ketinggalan biasanya. Hukumnya ketinggalan. Ini sekarang lagi rame-rame terkait dengan perlindungan data pribadi ya. Undang-undangnya belum ada, tapi kasusnya udah ada di Tokopedia yang disinyalir sekarang itu eh, bocor data pribadi kita. Itu contoh bagaimana hukum itu harus tidak boleh dipahami hanya sebatas teks saja, tapi dia harus kontekstual, harus konteksnya masyarakat. Yang kedua, hukum dikonsepsikan sebagai fakta sosial empiris, sebagai pola perilaku, sebagai hasil penstrukturan dalam wujud pranata atau institusi, bukan solen, gitu ya, bukan solen, ya kaku gitu ya, bukan solen jurisprudence, kajian, sense of law, dan kajiannya itu biasanya sense of law, legal study yang berkategori sebagai social theory of law. Jadi hukum itu dikonsepsikan sebagai sebuah fakta perilaku yang ada di masyarakat. Apa sih yang sekarang sedang berkembang di masyarakat? Tentu harus ada legitimasi secara hukum. Nah, hukum itu harus bisa mengcapture atau menangkap dari perkembangan di masyarakat. Ada tokohnya, yaitu Egon Ehrlich, yang terkenal dengan The Living Law. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. The center of the gravity of legal development is not in legislation, nor in juristic, nor in judicial decisions, but in society. Maka dia sebut sebagai the living law, hukum yang hidup di masyarakat. Hukum negara itu harus bisa mengakomodir hukum yang hidup di masyarakat. The living law, hukum yang hidup di masyarakat. The center of gravity of legal development, bahwa pusat dari gravitasi perkembangan hukum itu bukan hanya di legislasi, di DPR, bukan di hakim, bukan di putusan hakim, tapi di society. Dia melihat hukum itu sebagai sebuah perilaku di masyarakat. Itu yang disebut sebagai the living law. The living law ini, Ehrlich mengatakan bahwa hukum yang hidup dan dilaksanakan di masyarakat sebagai lawan dari aturan hukum yang ditetapkan oleh negara. Jadi ada negara, tapi kalau negara mau buat hukum, dia juga harus melihat kebutuhan hukum yang sedang dilaksanakan di masyarakat. Gitu. Apa sih kebutuhan hukum gitu, yang lagi in di masyarakat? Masyarakatnya lagi butuh misalnya perlindungan data pribadi ini. Karena sekarang itu kalau kita mau buka layanan-layanan gitu ya, pinjam uang, fintech, itu harus ngisi nama, nomor KTP gitu. Kalau kita mau pakai Shopee, mau pakai Tokopedia, mau pakai yang lain-lain, kita juga harus biasanya foto KTP kita. Harus mengisi alamat kita, harus mengisi nomor handphone kita, harus mengisi nomor kakak kita. Pertanyaannya kalau kita isi di situ, aman nggak data pribadi kita? Nah, ini kan harusnya kebutuhan hukum yang di masyarakat, ya. Kebutuhan hukum yang sudah di masyarakat, ada living law yang sudah hidup. Tapi negara belum melegitimasi dalam undang-undang. Belum jadi undang-undangnya, padahal dinamika masyarakatnya sudah jalan. Nah, bagaimana? Nah, harusnya dalam pola filsafat hukum, ya, sebagai seorang juris harus bisa mengcapture itu. Living law, hukum yang hidup. Oleh karenanya, ketertiban dalam masyarakat didasarkan pada pengakuan sosial terhadap hukum, bukan karena penerapan yang resmi oleh negara. Bagi Ehrlich, mereka yang berperan mengembangkan hukum harus mempunyai hubungan yang erat dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu, sebagai kalau Anda jadi hakim, maka Anda harus bisa melihat apakah putusan ini juga mencerminkan keadilan sosial yang ada di masyarakat. Kalau Anda jadi anggota DPR, anggota DPRD yang
tugasnya adalah membuat aturan hukum atau Anda ada di eksekutif, Anda sebagai pemerintah, Anda buat sebuah kebijakan, peraturan presiden, peraturan menteri, atau undang-undang, maka sejatinya hukum yang baik adalah hukum yang hidup di masyarakat, kemudian dilegitimasi dalam sebuah undang-undang. Itulah disebut efektivitas hukum. Ya, buat apa bikin hukum capek-capek undang-undang tapi hukumnya tidak match dengan perkembangan yang di masyarakat. Artinya tidak efektif hukum itu. Nah, oleh karena itu, living law harus menjadi kata kunci setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada Roscoe. Kepentingan merupakan inti ilmu hukum sosiologis. Jadi kalau tadi saya bilang, kenapa sih ada masyarakat yang hukum yang tidak efektif dilaksanakan di masyarakat? Bisa jadi bahwa kepentingan masyarakat itu tidak diakomodir oleh negara dalam undang-undang. Jadi kepentingannya itu tidak diatur. Kalau kepentingannya rakyat itu tidak diatur, maka ya percuma saja negara bikin aturan. Contoh misalnya sekarang larangan mudik atau larangan PSBB. Pertanyaannya kalau orang itu dibuat aturan ya oleh negara, dilarang keluar rumah, dilarang berkumpul. Pertanyaannya kalau dia disuruh diwajibkan diam di rumah, apakah negara kemudian memenuhi kebutuhan pangannya masyarakat? Makannya dipenuhi, ya. Ya kalau misalnya negara belum mampu memenuhi makannya masyarakat, buat aturan PSBB kemudian dikasih sanksi, ya masyarakat akan berontak. Karena kebutuhan dasarnya belum dipenuhi oleh negara. Kalau di luar negeri, bagaimana? Di lockdown misalnya gitu ya. Ya, saya kemarin baru dapat informasi di Australia, di Jepang gitu ya. Masyarakat disuruh diam di rumah. Ya, nggak boleh kerja ya. Nggak usah kerja. Tapi bagi yang terdampak, yang miskin gitu ya, kemudian negara itu memberikan santunan uang melalui bank. Jadi kalau di kita kan sembako gitu ya, ini diberikan uang. Jadi biar sendiri yang mereka sendiri di melalui bank rakyatnya. Bagaimana dengan negara kita? Ya. Jadi banyak orang yang melanggar aturan PSBB karena ya karena kebutuhannya belum dipenuhi oleh negara gitu. Artinya kan tidak efektif. Nah, harusnya negara dalam membuat peraturan ini harus melihat pertimbangan-pertimbangan sosial yang ada di masyarakat. Nah, kalau kita bilang kenapa hukum itu tidak efektif di masyarakat dari segi sosial, maka ketika aturan hukum itu dibuat oleh negara, ya, maka dia merupakan sebuah sistem hukum. Di mana kalau kata Friedman ini ada substansi hukum, ada struktur hukum, ada budaya hukum, atau dalam bahasa Inggris disebut legal substance. Ada legal structure atau struktur hukum. Ada juga legal culture atau budaya hukum yang mempengaruhi hukum itu. Ini di kita kenapa bisa efektif atau tidak efektif, ini dipengaruhi oleh tiga faktor ini. Bisa jadi aturan hukumnya bermasalah atau substansi hukum. Struktur hukumnya juga bisa, penegak hukumnya yang polisinya atau satpolnya tidak profesional bisa juga, atau budaya hukum di kita juga yang bermasalah. Ya, jangan mudik gitu ya sama pemerintah agar mencegah penyebaran COVID ini, tapi karena budayanya di kita gitu ya, kesadaran di kitanya kurang, akhirnya orang banyak juga yang pulang kampung juga. Artinya udah ada aturan. Ada aturan PSBB nggak boleh mudik nih lagi ya. Ada struktur hukumnya, ada polisinya juga ada disebar gitu ya di mana-mana. Tapi meskipun demikian kalau kesadaran hukum di kitanya masih rendah, maka aturan itu akan ditentang terus oleh masyarakat karena budaya hukum di kitanya, budayanya ini masih bermasalah. Budaya mau yang namanya mudik itu ya pulang ke rumah orang tua gitu ya, sungkeman sama orang tua. Ya, ini masalah juga. Jadi karena masalahnya adalah banyak yang melanggar itu ya karena bisa kita dekati dari tadi sistem hukumnya si Friedman ini. Contoh problem misalnya legalisasi kawin beda agama oleh Yayasan Paramadina. Katanya dulu ya Yayasan Paramadina, tapi ini bisa dicek juga. Apakah masih benar atau tidak gitu ya.
ada nggak sih perkawinan beda agama aturannya? Nggak ada, tapi banyak orang yang melakukan kawin beda agama. Ada nggak aturannya? Nah, ini perlu di ini juga. Peran ulama karismatik dalam meminimalisir perkawinan anak di bawah umur. Iya, harusnya kan nggak boleh. Dalam negara ini nggak boleh ada aturannya. Tapi ada loh peran dari masyarakat yang bisa meminimalisir anak itu tidak boleh dikawinkan di bawah umur. Ada peran ulama, peran ajengan misalnya gitu ya. Dan yang lain ada praktik poligami ya di kalangan jamaah global Ikhwan Kota Bogor gitu ya. Sebenarnya bagaimana sih praktik ini masyarakat? Nah, oleh karena itu um, sosiological jurisprudence ini menjadi penting bagi kita untuk kita diskusikan secara mendalam. Apabila namanya ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa kita diskusikan. Saya kira itu.